Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang tepat tak selalu datang tepat waktu. Kadang dia datang saat kita lelah, disakiti dan tidak dihargai oleh orang lain. 3 September 2020, kembali saya Indri Memo hadir lagi untuk Anda di program Memo Newsroom. Seperti berita utama kita hari ini, anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD menunggu orang yang tepat agar mereka didengar dan dipahami kinerjanya. Karena saat ini mereka hanya menerima honor yang minim 125.000 per bulan dan mengadu ke DPRD Kabupaten Kediri. Dan inilah koranmemo.com selengkapnya. Honor Rp125.000 per bulan, ribuan anggota BPD Kabupaten Kediri mengadu ke Dewan. Tertular staf BPK Surabaya, 4 pegawai Inspektorat Pemkab Blitar positif COVID-19. Liput kasus bayi tertukar, awak media diusir petugas RSUD Nganjuk. Wali Kota Kediri dicatut untuk permintaan sumbangan dan hadiah. Ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kabupaten Kediri Kamis 3 September siang mengadu ke DPRD Kabupaten Kediri. Mereka melakukan orasi dan meminta Pemkab Kediri mendengar dan memahami kinerja mereka dengan honor yang minim. Hanya Rp125.000 per bulan tentu tak sesuai dengan nilai standar hidup saat ini. Terlebih jika ada permasalahan di desa, jika terkait keuangan, mereka juga ikut diperiksa petugas. Peran BPD di desa penting artinya sebagai pengawas dan mitra kerja pemerintah desa. Budi Nugroho selaku Ketua Dewan Pembina BPD Kabupaten Kediri meminta Dewan untuk memberikan dorongan ke Pemkab Kediri agar memperhatikan anggota BPD lebih serius lagi, karena peran BPD di pemerintah desa penting. Pihaknya berharap Pemkab Kediri dan DPRD Kabupaten Kediri mau memberikan solusi terbaik terkait kinerja BPD saat ini. Selanjutnya melalui perwakilan Budi Nugroho bersama timnya diterima Kuswanto, anggota Komisi DPRD Kabupaten Kediri dan Sampurna Kepala DPMPD Kabupaten Kediri. Penyebaran COVID-19 di wilayah Pemkab Blitar kembali terjadi. Sebanyak 4 pegawai Inspektorat Pemkab Blitar positif COVID-19. Keempat pegawai tersebut terpapar saat mendampingi staf BPK Surabaya yang ternyata positif COVID-19. PLT Kepala Inspektorat Pemkab Blitar Agus Junanto mengatakan pihaknya mendapatkan informasi jika ada staf BPK yang terpapar COVID-19. Pihak inspektorat langsung melakukan tes swab kepada pegawai inspektorat yang mendampingi dan kontak erat. Petugas COVID-19 Kabupaten Blitar melakukan tracing kepada semua pegawai kantor Kabupaten Blitar. Berdasarkan buku tamu, terdapat 27 pegawai dari beberapa OPD lain yang melakukan kontak erat dengan staf BPK saat melakukan tugas pemeriksaan di jajaran Pemkab Blitar. Sejumlah awak media pada Rabu 2 September diusir oleh petugas keamanan RSUD Nganjuk saat meliput kasus bayi yang tertukar. Kasus tertukarnya bayi dari pasangan Ferry Sujarwo dan Arum Rosalina, warga desa Sono Bekel, Tanjung Anom di RSUD Nganjuk ini memang sempat viral. Wartawan yang tidak terima dengan perlakuan petugas keamanan RSUD Nganjuk kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang. Aksi mereka didukung oleh organisasi yang menaunginya, baik Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Nganjuk dan beberapa organisasi profesi lainnya. Wartawan juga menggandeng Prayogo Laksono sebagai kuasa hukum. Andi Sukaca, Ketua PWI Kabupaten Nganjuk, mengingatkan kepada semua pihak yang terkait wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selain merupakan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang Pers. Ditemui usai melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Nganjuk,
Prayogo Laksono mengatakan apa yang dilakukan petugas keamanan RSUD Nganjuk merupakan perbuatan hukum, yaitu melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dengan ancaman hukuman 2 tahun kurungan dan denda 500 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Nganjuk Ibtu Nicholas Bagas mengaku telah menerima aduan yang dilayangkan oleh perwakilan wartawan, namun demikian pihaknya mengaku akan mempelajari lebih lanjut. Sejumlah warga dan tokoh agama pondok pesantren di Kota Kediri mengaku mendapatkan pesan WhatsApp yang berisi permintaan sumbangan atau donasi dan hadiah yang mengatasnamakan pribadi Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar. Intinya nomor tersebut meminta sejumlah uang untuk ditransfer dan menghubungi nomor tertentu untuk konfirmasi hadiah. Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri, mengatakan pihaknya tidak pernah meminta bantuan. Wali Kota menambahkan jika warga Kota Kediri akan memberikan donasi terkait COVID-19 bisa menghubungi plafon Si Amal, kumpulan lembaga amal dan Amir Zakat yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Kediri. Mas Abu berharap warga Kota Kediri tidak mudah percaya jika ada pesan WA, telepon ataupun SMS yang mengatasnamakan Wali Kota Kediri, keluarga ataupun pejabat Pemkot Kediri untuk meminta sejumlah dana, dipastikan itu oknum penipu. Demikian tadi Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Saya Indri Memo bersama tim yang bekerja. Mohon maaf bila salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.